Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita sampai di majelis ke-14. Seperti yang biasa kita praktekkan dalam baca kitab ini, diurut sesuai dengan halaman yang ada di Mushaf Madinah sampai di halaman ke-14, berarti pertemuan ke-14. Baik, yang mau praktik untuk baca kitab silahkan klik tombol angkat tangan di Zoom. Bagi teman-teman yang di Instagram bisa join ke Zoom ya, kalau ingin praktek. Semoga suara saya terdengar dengan jelas buat teman-teman semua. Kita langsung tunjuk sesuai yang angkat tangan terlebih dahulu di sini. Murni, silahkan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Baik. ولما جاءهم القرآن الكريم Walamma ja'ahumul Qur'anul Karim. ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة lima fi Taurat. لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة في أصول العامة الصحيحة. وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر. Koreksi dulu tadi bacanya, saya masih perbaikin tadi ya. Fil usulil ammati sahihati wa kanu min qabli nuzulihi. وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه. فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله. Cukup, baik. Ini kita sampai di ayat ke-89. Ya, dan kita sudah bagikan juga PDF-nya, ini legal ya. Untuk PDF-nya legal, bisa di-download di websitenya yang versi Arab, dan juga ada versi Indonesia, dan ada versi bahasa-bahasa yang lain. Nah, jadi kalau penasaran dengan arti sebenarnya bisa cek di yang versi terjemahan ini. Nah, tapi kita akan fokus kepada yang ada di layar berikut. Walamma, lamma di sini dalam bahasa Arab, i'rabnya apa? Ada yang tahu apa i'rab dari kata lamma yang ada di sini ya? Ada lamma yang lain tentunya maknanya, tapi lamma yang di dalam ayat barusan apa i'rabnya? Lamma di sini dzarf, menunjukkan waktu, bermakna hina, ketika kan di sini ya. Dengan makna ketika, dan mengandung makna syarat. Baik. Kita kembali ke sini, dan ketika.
Nah, sehingga diartikannya di sini ketika datang kepada mereka Al-Qur'an Al-Karim, berarti yang dimaksud dengan kitab seperti yang biasa kita lihat kalau warna merah di buku ini, maka menjadi penafsiran kata yang mungkin disangka asing. Jadi kata kitab di sini dalam bentuk nakirah yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang dia adalah musaddiq. Musaddiqun di sini wa huwa muwafiqun. Arti musaddiq berarti muwafiq. Apa itu muwafiq? Sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan lima ma'ahum. Jadi lamnya di situ huruf jar berkaitan dengan kata musaddiq itu tadi. Nah, apa i'rabnya ma di sini, teman-teman? Ma yang ini nih. Coba tulis di kolom chat. Saya sengaja matikan audionya ya. Apa i'rab dari kata ma di sini? Musaddiqul lima ma'ahum. Apa jenisnya ma di sini? Oke, kita lihat di kolom chat ya. Mausul. Oke, yang lain ada yang punya pendapat lain? Apa i'rabnya ma di sini? Musaddiqul lima ma'ahum. Betul majrur, tapi apa posisinya dalam kalimat itu? Kita butuh jabatan dia, jenisnya, ya. Jenisnya apa? Ma di situ adalah, silakan dilihat, isim mausul, sehingga diartikan yang atau alladzi. Maka kitab tersebut itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam Taurat, Torah, ataupun di dalam Injil, Gospel, tetapi bukan yang ada sekarang tentunya yang dimaksud, tetapi yang dulu ada di zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Fil usulil ammati. Nah, ini tambahan yang tidak ada di dalam ayat tadi sebagai penjelasannya. Sesuai dalam konteks apa? Dalam hal-hal yang usul. Usul ini sifatnya adalah mendasar. Kalau di sini disebutkan memang dasar-dasar ya, kalau dalam versi Indonesia dasar-dasar agama. Yang dimaksud dasar-dasar agama ini adalah hal-hal pokok. Sifatnya adalah akidah. Sesuatu yang diimani. Maka cocok Al-Qur'an, Torah, Injil semuanya sama dalam al-usul al-ammah. Dasar-dasar pokoknya. Akidah-akidahnya. Jelas ya? Lawan dari usul namanya furu', cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang hukum-hukum fikihnya, syariatnya, maka berbeda. Syariatnya zaman Nabi Musa berbeda dengan syariatnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ya? Kemudian wa kanu min qabli nuzulihi. Kalau di sini wa kanu min qablu. Kenapa ada beda di sini, teman-teman? Ada yang tahu? Yang di sini qablu pakai dhammah. Sedangkan yang di tafsirnya kita baca min qabli. Yo, coba siapa yang bisa menjelaskan? Terus di kolom chat, kenapa satunya qablu, satunya qabli? Ayo, terus di kolom chat yang bisa menjelaskan. Kenapa yang satunya min qablu, satunya min qabli? Oke, langsung saya kasih tunjuk aja biar waktunya cepat ya. Jadi kalau yang qablu itu dia adalah mabni. Apa itu mabni? Tidak berubah. Jelas ya? Min qablu. Sedangkan yang min qabli dia tidak mabni. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada kata setelahnya. Nih, coba kita lihat ada nggak penjelasannya di kitab-kitab i'rab ini ya. Kita lihat di sebelah sini sebentar. Supaya kelihatan ke antum nih. Bukti teksnya ya. Tapi tidak ada di sini. Di sini tidak dijelaskan dengan rinci ya. Tidak dijelaskan dengan rinci karena mungkin sudah ada di teks-teks sebelumnya. Ntar coba kita cek lihat dulu ya. Min qablu. Nah ini ya. Nah ini ada nih di sini nih. Perhatikan baik-baik yang saya tunjuk dengan mouse ini. Mungkin kalau yang lihat lewat HP kurang kelihatan ya. Min qablu. Qablu sini isim mabni ala dhamm fi mahalli jarrin. Nah, jadi dia mabni kalau dia tidak mudhaf.
Sedangkan ketika dia mudhaf bersandar kepada kata setelahnya, maka dia tidak lagi mabni. Seperti di sini tadi, dia mudhaf kepada setelahnya, min qabli nuzulihi, sebelum turunnya. Ya, dahulu sebelum turunnya dia. Siapa dia yang dimaksud ini? Yaitu dhamir ini kembali kepada Al-Qur'an. Jadi dahulu mereka para ahli kitab, atau yang lebih khusus di sini dimaksud adalah orang-orang Yahudi, sebelum turunnya Al-Qur'an mereka mengatakan sanantasiru 'alal musyrikin. Kami pasti akan menang melawan orang-orang musyrik dan dibukakan kepada kami, diberikan kemenangan, ya. Hina, ketika. Ini ada kaitannya dengan kata ketika di sini karena dzarafnya di situ. Kapan diberi kemenangan? Hina yub'atsu nabiyyun, ketika nabi diutus. Nabi yang terakhir ini nanti diutus dan kami beriman kepadanya dan kami mengikutinya. Oke ya, jadi di sini penafsiran dari kata yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Istiftah artinya awalan hamzah sin dengan ta, istaf'ala, wazan istaf'ala bermakna meminta. Dahulu mereka meminta fath. Fath ini kemenangan. Dahulu mereka orang-orang Yahudi minta kemenangan di atas orang-orang kafir. Minta kemenangan apa? Melalui Allah mengutus Nabi yang terakhir ini. Sehingga sampai sekarang mereka meyakini ada Mesias yang nantinya tentunya akan terhubung kepada Dajjal itu ya. Mereka menanti si sosok Nabi ini dan mereka tidak percaya dengan Nabi yang seharusnya sekarang sudah datang ini, yaitu Nabi Muhammad. Falamma ja'ahum, nih ya. Falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka apa yang mereka tahu, yang sudah mereka tahu dulu, akan ada Nabi fulan, namanya disebut, ciri-cirinya disebut, kafaru bihim, mereka tidak beriman kepada Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ala sifatil lati arafuha, sifat-sifatnya mereka tahu, karakteristiknya, ciri-cirinya, sosok Nabi terakhir ini mereka tahu. Makanya sebagian kaum Yahudi itu datang ke Madinah menunggu Nabi terakhir, jelas. Itu menjadi bukti bahwa mereka, secara sejarah ada bukti-buktinya. Orang-orang Yahudi sekian kaum tinggal di Madinah, menanti Nabi terakhir. Itu menjadi dalil bukti bahwa mereka benar-benar tahu karakteristik Nabi terakhir akan muncul di kota itu. Jelas ya? Wal haqqil ladzi alimu. Juga mereka tahu kebenaran yang mereka sudah ketahui. Tapi mereka setelah tahu itu apa yang mereka lakukan? Tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Nanti akan dibahas ya. Alasan kenapa orang Yahudi menolak Nabi Muhammad SAW. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Istilah kafir ini istilah Al-Qur'an dan tidak bisa diubah sama sekali. Ya, tidak bisa ditolak. Oh, tidak boleh saat ini menggunakan istilah kafir zaman sekarang, ini tidak boleh. Tidak, ini istilah Al-Quran, dijaga seperti ini, tidak boleh diubah. Istilah ini berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad, maka dia termasuk dari golongan orang kafir. Jelas ya? Fala'natullahi 'alal kafirin, yakni orang-orang yang kafir, menolak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Masih ingat apa definisi dari laknat? Coba tulis kolom chat. Apa definisi dari laknat? Masih ingat enggak? Apa definisi dari laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Ini arti dari laknat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Siapa yang bisa membacakan ini ayatnya? Cuman ini ada beberapa pembahasan. Jadi mereka orang-orang orang-orang Yahudi ini mereka, kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel yang ada mereka di daerah Palestina di masa lalu, di sebagian wilayahnya mereka menguasai, tapi sebagian wilayah yang lain mereka tidak bisa memperolehnya, tidak bisa merebutnya. Yang itu ditinggali oleh orang-orang yang tidak beriman saat itu di daerah Palestina itu ya. Orang-orang Yahudi tidak bisa mengalahkan mereka. Selain juga karena ada perselisihan di dalam orang-orang Yahudi sendiri.
Tapi mereka tidak berhasil dan mereka berdoa kepada Allah. Termasuk juga yang di sini dibahas, misalnya kita lihat di dalam tafsir berikut ini di An-Nukat wal Uyun punyanya Al-Mawardi. Misal saya tunjukkan di sini ya. Mana nih An-Nukat wal Uyun? Bentar. Jadi mereka berdoa. Kalau kita lihat di dalam i'rab Qur'annya Darwish, Allah mansurna bin nabiyyil madhkur indana fit Taurah. Mereka doa, ya Allah, tolonglah kami melalui bantuan nabi yang disebutkan di Taurat. Nabi yang dimaksud Nabi Muhammad, nabi terakhirnya itu. Tapi mereka menolak Nabi Muhammad dan sampai sekarang detik ini orang Yahudi masih menunggu nabi terakhir. Yang nantinya pastinya adalah yang dimaksud adalah Dajjal. Jadi mereka sekarang masih menunggu, terus meyakini. Makanya sampai mereka datangkan sapi merah, itu red heifers kemarin kita bahas. Yang dimaksud adalah Baqarah, sapi berwarna kuning itu ya. Dan penerjemahan Baqarah sebagai sapi betina itu termasuk kesalahan. Ya, penerjemahan Baqarah sebagai sapi betina termasuk kesalahan karena tak marbutah di situ tidak menunjukkan dia gender betina sapinya, tetapi Baqarah yang dimaksud adalah menunjukkan tunggal, karena kalau Baqar itu jamak, tak marbutah di akhir itu menunjukkan tunggal, satu sapi. Yang diperintahkan bukan sapi betina untuk disembelih, tapi sapi apapun, tidak harus betina. Ini ya termasuk hal yang dikritik juga oleh para ulama Indonesia sekarang terhadap penafsiran dari para ulama Indonesia terdahulu yang menafsirkannya sebagai sapi betina. Baik. Jadi ini adalah doa yang mereka harapkan, doa yang mereka panjatkan, dan ini kalau kita lihat di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun, saya akan tunjukkan di sini ya. Al-Mawardi dalam riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang-orang Yahudi dahulu minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan. Jadi yastansir ini berdoa minta tolong ala. Jadi ala di sini maksudnya mengalahkan. Mengalahkan siapa? Aus dan Khazraj. Waktu itu Aus dan Khazraj adalah orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Mereka beribadah kepada selain Allah atau mempersekutukan Allah. Oke, sebelum datangnya Rasul ke Madinah. Dan bahkan sebelum diutusnya Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul. Ini ya, jadi orang-orang Yahudi waktu itu berpegang, mereka tidak mau menyembah berhala, sedangkan Aus dan Khazraj menyembah berhala. Mereka berdoa agar bisa mengalahkan Aus dan Khazraj, yaitu penduduk Madinah saat itu. Minta tolong agar didatangkan Rasul yang terakhir ini. Sudah datang Rasulnya, ternyata orang Rasulnya ini adalah orang Arab. Tidak mau mereka. Ada rasisme. Ini nih, kita kasih tahu dulu kenapa alasan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Salah satu faktor utamanya adalah rasisme yang kuat di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bangsa Yahudi lebih tinggi dari bangsa lain, ya, dan tidak mungkin Nabi terakhir ini dari bangsa selain Yahudi. Tidak mau mereka. Ketika Nabi terakhir ternyata dari bangsa Arab, mereka menolak. Jadi rasismenya ini sangat tinggi orang-orang Yahudi. Kita lanjut berikutnya ayat kedua. Silakan klik tombol angkat tangan ya. Zakiyanada. Dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin adzabun muhin. Ya, untuk bacaan Quran saya sengaja memang tidak mengkoreksinya, walaupun ada beberapa harus dikoreksi supaya waktunya cukup ya. Nanti perlu diperbaiki lagi bacaannya. Langsung lanjut baca ini. Bi'salladzi istabdalu bih. Bi'salladzi istabdalu bihi hazun anfusahum minal iman. Bi'salladzi istabdalu bihi hadza anfusihim. Anfusihim minal imani billahi wa rusulihi. Fakafaru bima anzalallahu wa kadzabu rusulahu. Zulman wa hasadan. Zulman wa hasadan.
bisababi inzalin nubuwati wal qur'ani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastahaqqu ghadaban mudha'afan minallahi Fastahaqqu ghadaban mudha'afan minallahi minallahi ta'ala bi kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisababi tahrifihim at-taurata tahrifihimut taurata, betul, min qablu. Nah, ini kalau gini, kalau tidak mudhaf maka bacanya min qablu. Terus walil kafirina binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adzabun mudhillun yaumal qiyamati. Oke, betul ya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita bahas dari segi artinya bi'sa. Masih ingat enggak teman-teman apa yang dimaksud dengan bi'sa ini kalau dalam i'rab? Apa i'rabnya kata bi'sa? Coba tulis di kolom chat. Apa i'rab dari kata bi'sa? Fi'il apa ini? Fi'il apa dulu ini jenisnya? Ini kan fi'il ya? Ini gimana? Ada yang tahu enggak ini? Apa i'rabnya kata bi'sa? Fi'il madhi, betul. Menunjukkan apa? Bukan sekedar fi'il madhi biasa ini. Fi'il madhi yang digunakan untuk menunjukkan dzam. Apa itu dzam? Penghinaan. Gitu ya. Penghinaan, pencelaan ini. Li'insya'idzam. Fi'lun madin li'insya'idzam. Untuk menghina. Sungguh buruk. Betapa buruk. Oke, baik. Kemudian ma yang datang setelahnya. Nah, ini ada kaidah penting. Disebutkan di kitabnya Muhyiddin Darwish. Lihat di fawaid di paling bawah ini ya. Apabila ada ma menempel pada kata ni'ma atau bi'sa. Kalau ni'ma kan betapa baiknya. Itu fi'il madhi untuk madah, pujian. Kalau bi'sa lawannya untuk menghina. Oke? Kalau ada ma menempel, misalnya kita katakan ni'ma ma atau bi'sa ma. Ma yang menempel ini memang diperselisihkan oleh para ahli nahwu, tetapi mayoritas ulama ahli nahwu mengatakan dia adalah nakirah tammah. Nakirah tammah. Jadi dia sifatnya nakirah. Nakirah itu apa? Tidak ditentukan A atau B. Jadi dia masih umum sekali, luar biasa umum ya. Sehingga kalau diartikan secara makna, maka artinya syai', sesuatu. Kemudian dia sebenarnya adalah nasab, tamyiz. Apa yang buruk? Yang buruk adalah sesuatu itu tadi. Nah, kalau nanti dibacakan di sini, maka maknanya bi'sa syai'an. Coba saya tunjukkan di sini di teksnya Muhyiddin Darwish. Nah, ini ya, bimakna bi'sa syai'an. Ini artinya. Oke, dan gabungan kalimat ini, kata yang dikhususkan tadi dengan pujian atau celaan, maka dia i'rabnya adalah khobar. Jadi kata bi'sa mashtarau bihi itu khobar untuk mubtada. Mana mubtadanya? Ada di belakang, di sebelah mana? Ntar kita lihat ya. Jadi kalau kita artikan betapa buruknya, betapa tercelanya sesuatu. Akan sesuatu ini ya, ma-nya di sini diartikan bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ishtarau diartikan lagi-lagi di sini istabdalu. Karena menggunakan makna majaz. Membeli, tapi bukan benar-benar beli. Tapi yang dimaksud adalah ada terjadi tukar menukar. Bahwa mereka membeli bagian daripada diri mereka. Hadz ini artinya nasib. Nasib itu bagian, porsi. Daripada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka malah menukarnya. Mereka menolak apa yang Allah turunkan dan menolak, mendustakan Rasul-Rasulnya. Ya, ini yang dimaksud. Maka an yakfuru bima anzalallah. An di sini apa? I'rabnya teman-teman?
An apa ini jenisnya namanya? An. Ayo ilmu nahwunya dipraktekkan di sini. Katanya udah mondok. Katanya udah mondok 6 tahun, tapi tidak bisa membedakan jenis-jenis an. Gimana? Apa ini an di sini? An masdariyah. Maka yang datang setelahnya ditakwil menjadi masdar muawwal kan? An yakfuru, berarti di sini kufruhum. Kalimat an yakfuru yang di sini takwil menjadi masdar, oke, adalah mubtada'nya. Khabarnya bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Saya kasih garis bawah ini ya. Yang ini warna merah adalah khabarnya. Sedangkan yang datang setelahnya ini malah justru mubtada'nya. Oke? Nah, ini jadikan kaidah penting ketika melihat contoh kalimat seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Muhyiddin Darwish ya. Kemudian di sini, di paling bawah, poin faedah paling bawah, yang dikhususkan dengan pujian ataupun larangan ataupun celaan, maka dia di i'rab mubtada. Yang tadi ya, bi samashtarau bihi. Kemudian kalimat fi'liyah yang datang salah ngomong saya. An yakfu yang dikhususkan ayyakfuru bima anzalallahnya adalah mubtada'nya yang datang di belakang. Jumlah fi'liyah yang datang sebelumnya itu bi samashtarau bihi itu adalah khabarnya. Mungkin kurang jelas di sini. Saya akan tunjukkan yang di i'rab muyassar. Itu cara mengi'rabnya jauh lebih mudah untuk dipahami. Perhatikan. Ini ya. An yakfuru ini adalah kekufuran mereka, inilah yang dikhususkan dengan celaan tadi. Sedangkan jumlah bi'sa, kata kalimat yang ada bi'sa tadi, kalimat fi'liyahnya adalah khabar yang ditaruh di depan. Masdar muawwal dari an yakfuru itulah yang disebut sebagai mubtada. Jelas ya? Masdar muawwal itulah yang disebut sebagai mubtada. Ada versi i'rab yang lain tapi kita tidak bahas di sini agar antum tidak bingung ya. Ada versi i'rab yang lain dan itu yang dipilih sebenarnya oleh kitab Mukhtasar fi Tafsir ini menggunakan i'rab yang lain karena ma di situ di i'rab alladzi. Tapi tidak usah kita bahas dua versi i'rab itu, nanti kepanjangan, waktunya tidak cukup. Intinya adalah kekufuran mereka itu adalah seburuk-buruk. Ini gitu kalau kita baliknya ya, pakai mubtada dulu. Kekufuran mereka terhadap apa yang Allah turunkan adalah seburuk-buruk sesuatu yang mereka transaksikan, yang mereka beli untuk diri mereka sendiri. Mereka tukar dengan keimanan kepada Allah. Jelas ini maksudnya ya, definisinya definisi. Penafsirannya barusan kita bahasakan dengan urutan mubtada dan khabar seperti itu. Kemudian ada kata baghyan. Perhatikan kata baghyan di sini ditafsiri dengan warna merah, berarti dia dianggap sebagai kata-kata gharibnya. Baghyan di sini diartikan zulman wa hasadan. Apa i'rab dari kata baghyan, teman-teman? Saya tanya dulu. Apa i'rab dari kata baghyan di sini? Ayyakfuru bima anzalallahu baghyan. Apa i'rab kata baghyan? Coba ditebak. Apa salah? Oke, betul ya. Maf'ul li ajlih. Baghyan di sini maf'ul li ajlih. Tujuannya, kenapa mereka kufur kepada Al-Quran dan Muhammad? Tujuannya apa? Dalam berbuat zalim, dalam rangka perbuatan zalim, menzalimi, dan hasad, dengki. Jelas ya? Alasan utamanya mereka dengki, nggak suka tuh. Dengki itu definisinya tidak suka kalau ada kebaikan datang pada orang lain, atau suka ada keburukan datang pada orang lain. Kita lihat orang lain story-nya, waduh, ini saya tidak suka dia dapat kayak gini. Itu hasad sudah, dengki. Atau kita suka dia kena musibah, itu juga hasad. Hati-hati, kita sering kena penyakit ini dengan bermain medsos. Terpancing terus untuk muncul hasad ini karena ada rasa suka dan rasa benci yang muncul karena apa yang menimpa pada orang lain. Dan ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka melihat orang-orang Arab terangkat derajatnya karena ada nabi dari mereka. Tidak suka. Masa orang Arab lebih tinggi dari orang Yahudi? Gitu ya. Kesukuannya muncul. Rasismenya muncul.
Ini yang mereka tidak terima. Turun kenabian dan Al-Quran, kitab terakhirnya, kitab suci terakhir, turun kepada orang Arab. Ini alasan utama kenapa mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, mereka tidak terima kalau Allah turunkan di antara keanugerahan Allah, di antara kemurahan Allah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Ini bahasa Al-Qurannya. Muhammad ini terserah Allah, siapa yang mau Allah pilih ya Nabi Muhammad, terserah Allah siapa yang mau dipilih sebagai Nabi. Nah ini mereka tidak mau. Ada anugerah Allah diberikan di atas orang-orang Yahudi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka, apa yang mereka peroleh? Fa-nya di sini i'rabnya adalah fa ta'lil. Sehingga diakibatkan oleh perbuatan tadi, mereka kufur, maka mereka memperoleh apa? Ba'u bi ghadabin ala ghadab. Nah, antum kalau lihat di sini kan wa bisababi tahrifihim, ba-nya di sini artinya adalah ba sababiyah, sebab. Jadi ba ini enggak selalu diartikan dengan, tapi diartikan karena. Hati-hati teman-teman ya, kalau cuman biasa modal belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab dengan terjemah, bi artinya dengan. Enggak selalu seperti itu. Contohnya di sini bi adalah ba sababiyah, karena. Jadi mereka memperoleh fastahaqqu. Mereka berhak mendapatkan kemarahan Allah yang berlipat-lipat. Jadi bukan satu kemarahan, ada kemarahan di atas kemarahan, di atas kemarahan. Ini di antara penafsiran para ulama. Ada yang menafsirkan karena mereka, jadi Allah marah karena mereka menolak Isa. Lalu Allah marah kepada mereka karena mereka menolak Muhammad. Dan ada lagi penafsiran-penafsiran, jadi kemarahan dari Allah datang bertubi-tubi. Ini ghadaban mudha'afan, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Jadi pengertian sering kita lihat misalnya di Al-Quran seperti ini. Ada kata-kata misalnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, maksudnya cahaya berlapis-lapis. Itu permisalan cahaya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Bahkan disebutkan cahayanya seperti apa, seperti apa, seperti apa lagi, ada cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya. Nah ini seperti ini. Ada kemarahan Allah di atas kemarahan Allah yang lain. Sebelumnya Allah pernah marah kepada orang-orang Yahudi, Allah marahi lagi, Allah murkai lagi. Ini kemarahan di atas kemarahan. Ini gaya bahasa sastra dalam bahasa Arab ya, menunjukkan kemarahan yang berlapis-lapis. Walil kafirina adzabum muhin, dan mereka orang-orang kafir, maksudnya orang yang menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Mudhil artinya menghinakan, membuat hina. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya Al-Mawardi, jadi ada dua jenis azab. Ada azab yang mudhil, yang membuat orang itu terhina, dan ada azab yang tidak mudhil. Apa azab yang tidak mudhil? Kata Al-Mawardi, contohnya adalah siksaan yang itu hukuman syariat Islam ketika di dunia, seperti potong tangan bagi orang yang mencuri, kemudian hukuman pezina, dan hukuman-hukuman lain. Itu tidak menghinakan orangnya, tetapi justru itu dapat menjadi ujian dan juga menghapuskan dosa orang tersebut. Oke ya, jadi ini penafsiran kenapa ada istilah adzabun muhin. Jadi bukan sekedar azab biasa, tapi membuat orangnya terhinakan. Sedangkan siksaan-siksaan yang sifatnya adalah hukuman syariat yang berlaku di dunia, yang dicontohkan oleh Al-Mawardi, itu jenisnya bukan azab yang muhin. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Sisa berapa ayat ini? 3 ayat saja ya. Masih pada semangat nih semoga, walaupun kita libur cukup lama kemarin-kemarin ya di kajian kitab ini. Yuk semangat lagi, balik lagi. Semoga dapat banyak faedah dari kajian kitab seperti ini. Saya berusaha untuk datangkan faedah-faedah nahwu yang saya pilih dari kitab-kitab nahwu tadi, dan juga dari kitab-kitab tafsir yang mungkin kita ambil sedikit-sedikit secara makna bahasa. Nanti kita ambil juga dari tafsir yang lain. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 91. Abu Uqasyah, maaf kalau yang angkat tangan tapi belum dapat kesempatan ya, mohon bersabar. Oke, silakan dibaca. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina
wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Ya, wakaf-wakafnya banyak salah ya, tapi ya sudah, lanjut saja. Di bacaan wakafnya tidak boleh wakaf-wakaf seperti tadi, tapi langsung lanjut saja ya. Oke. Namsat. Wa idza qila laha lihaula'i lihaula'il yahudi aminu bima karena perintah. Aminu bima anzalallahu ala rasulihi betul. Ala rasulihi minal haqqi wal huda qalu nu'minu bima unzila ala anbiya'ina wa yakfuruna bima siwahu mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a anna hadzal qur'ana huwal haqqul al-muwafiqu lima ma'ahum minallahi walau kanu yu'minuna bima unzila alaihim haqqan la amanu bil qur'ani qul ayyuhan nabiyyu jawaban lahum lima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minina haqqan bima ja'ukum bihi minal haqqi. Oke, cukup. Kita akan jelaskan yang di sini. Bagi teman-teman yang mau cek yang versi Indonesia bisa cek aja, ada PDF-nya sudah kita bagikan ya. Kita langsung fokus yang ada di sininya aja. Dan apabila dikatakan kepada mereka idza, lagi-lagi ini dzaraf. Ketika. Dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, perintah ya. Berimanlah terhadap apa yang Allah turunkan. Kalau kita dikatakan kepada orang-orang Yahudi. Dan ini konteksnya masih tentang orang-orang Yahudi. Dari awal-awal surat Al-Baqarah itu bahasnya orang-orang Yahudi kan. Dari kata-kata ya Bani Israel, dari panggilan itu. Sampai sekarang masih membahas orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Selama mereka masih belum beriman kepada Muhammad. Selama mereka masih belum beriman kepada Al-Quran. Walaupun mereka tidak menyekutukan Allah dengan menyembah berhala misalnya atau menyembah selain Allah. Mereka mengaku mereka bertauhid, hanya menyembah satu Tuhan misalnya. Tapi itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam keimanan selama mereka masih kufur kepada Quran dan kufur kepada Muhammad. Ini penting baik-baik teman-teman. Ini tanamkan dalam akidah. Karena keimanan, orang disebut beriman kalau dia sudah menerima Al-Quran sebagai kitab suci dan menerima Muhammad sebagai Rasulnya. Ini harus dipegang erat dalam masalah ini. Karena rukun iman ada 6 itu tadi ya. Aminu bima anzala, perintah. Berimanlah kepada apa yang Allah turunkan terhadap Rasulnya minal haqqi, berupa kebenaran, wal huda, dan petunjuk. Apa yang dikatakan orang-orang Yahudi? Mereka berkata, nu'minu, kami percaya terhadap apa yang diturunkan kepada nabi-nabi kami saja. Dan ini masih mereka praktekkan. Sebagian orang-orang Yahudi ada yang mengatakan bahwa, atau bersikap bijak, seakan-akan bersikap bijak sehingga mengatakan, Quran itu untuk orang-orang selain Yahudi. Kalau orang Yahudi tetap berpegang Torah. Ini ada contohnya ya, saya tidak mau sebut tapi ada tokoh-tokoh atau sebagian orang Rabi Yahudi. Mereka meyakini itu. Jadi mereka kami cukup beriman terhadap apa yang diturunkan pada nabi-nabi kami dari bangsa Yahudi saja. Kalau bukan bangsa Yahudi, itu bukan untuk kami. Wa yakfuruna bima siwahu. Ya, lagi-lagi rasisme, fanatik kelompok. Ya. Ini yang terjadi. Kenapa mereka menolak? Yang sering terjadi juga di tengah-tengah umat Islam. Pokoknya kalau dari kelompok saya pasti benar. Kalau selain dari kelompok saya pasti salah. Fanatisme seperti ini yang akan membuat orang terjauhkan dari kebenaran. Pokoknya kalau kata ustadz saya yang A ini pasti benar. Selain ustadz saya pasti salah. Nah ini, yang seperti ini dapat menimbulkan orang terjauhkan dari kebenaran. Hati-hati dengan fanatisme seperti ini. Wa yakfuruna bima siwahu mimma unzila ala Muhammad. Mereka kufur
terhadap apapun yang turun, termasuk yang di sini diturunkan kepada Muhammad. Jelas ya? Ma'anna hadzal Qur'an, padahal. Dan ini kalau penerjemahan paling enak untuk kata ma'anna. Ma'anna ini artinya padahal. Bersamaan dengan itu, kan kalau gitu kalau diartikannya ya. Padahal sebenarnya Al-Quran ini adalah kebenaran yang muwafiq. Kalau kita lihat ada warna merah, berarti ini penafsiran untuk kata musaddiq, yang membenarkan. Jadi Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apa maksudnya membenarkan? Muwafiq, cocok isinya. Apa yang dimaksud isinya cocok? Tadi sudah dijelaskan, secara akidah sama. Dasar-dasar agama sama, walaupun berbeda secara hukum-hukum syariat secara rinci furu'nya ya. Cabang-cabangnya. Walau kanu yu'minuna, seandainya. Walau di sini kan seandainya. Walau kanu, seandainya mereka. Kenapa ada kata-kata walau kanu yu'minuna? Di sini perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi warna merah ya. Kenapa? Di dalam kitab tafsir ini ada kata-kata berikut, padahal di Qur'annya tidak ada penjelasan tentang itu, misalnya secara langsung, walau kanu, seandainya mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka benar-benar. Maksudnya kalau seandainya mereka beriman dengan Torah, dengan Nabi Daud, dengan kitabnya Nabi Sulaiman, dengan wahyunya Nabi Sulaiman, dengan kitabnya Nabi Ibrahim, mereka percaya dengan kitab-kitab para nabi terdahulu, seharusnya mereka beriman juga dengan Al-Quran. Kul, nah ini kaitannya dengan kata tersebut. Pernah saya bahas ini, jenis fa-nya. Ada yang ingat nggak apa fa di sini ya? Kul falima taqtuluna. Apa jenis fa ini? Ada masih ingat nggak? Ada masih ingat nggak ini? Jenisnya fa apa? Fasihah. Apa itu fa fasihah? Masih ingat? Fa yang menjelaskan syarat yang tersembunyi. Ini saya tunjukkan ya. Masih pada lupa ini mungkin udah. Pernah dulu kita jelaskan apa itu fa fasihah. Sekarang kita tunjukkan lagi. Nah, ini ya. Saya tunjukkan di kitab I'rab Muyassar ini. Karena dia menjelaskan syarat yang tersembunyi. Lihat. In kanat da'wakum sahihah. Seandainya klaim kalian menyangka kalian itu beriman terhadap kitabnya Musa dan kitab para nabi-nabi Bani Israel, kenapa kalian membunuh para nabi terdahulu? Katanya kalian ngeklaim percaya pada nabi-nabi Bani Israel. Tapi kalian dalam catatan sejarah malah membunuh nabi-nabi dari Bani Israel. Kalian membunuh Nabi Yahya. Kalian membunuh Nabi Zakaria. Kalian membunuh Nabi Isa. Oke? Ini kalian yang melakukan loh. Jelas ya, ini namanya fa fasihah. Sehingga yang tadi saya sebutkan di sini, kenapa di sini yang garis bawah warna merah ini ada? Asal usulnya nih. Karena kita pahami dari i'rabnya. Perhatikan, jadi tafsir ini tidak dikarang dari logika manusia semata, cuman udah langsung ngarang sendiri seenak saya, enggak bisa. Jadi teks warna merah ini muncul dari penjabaran i'rab fa fasihah tadi. Jelas ya? Jadi kalau antum udah belajar bahasa Arab sampai sejauh ini, terus antum dengar orang menafsirkan Al-Quran seenaknya, gimana perasaan antum? Dan ini perasaan kita yang sudah belajar jauh, belajar lama ya. Dengan kitab-kitab lebih banyak, maksudnya belajar jauh ini maksudnya sudah cukup banyak. Walaupun masih jauh lagi perjalanan untuk belajar. Maksud saya sering dengar di ceramah-ceramah, di masjid-masjid, ataupun di khutbah-khutbah Jumat ya. Yang itu penafsiran Al-Qurannya dengan logikanya dia sendiri. Nggak tahu datang dari mana. Ini problem, masalah besar. Kita yang udah belajar bagaimana para ulama menafsirkan begitu berhati-hatinya, tidak sembarang mendatangkan teks. Orang-orang zaman sekarang seenaknya sendiri menafsirkan. Di situ perasaan kita gimana ya? Ya Allah, ini agama Allah ini harus dijaga. Tidak boleh sampai dilakukan langkah-langkah yang lancang terhadap kitabnya. Kul, maka katakanlah. Jadi fa-nya ini fasihah tadi kita bahas ya. Seandainya menyinggung kepada yang sebelumnya, selalu saya menyinggung yang sebelumnya. Seandainya yang kalian klaim itu benar, falima taqtulun, kenapa kalian membunuh para nabi Allah sebelum itu? Kita sudah singgung, saya tanya dulu, taqtulun ini jenis fi'il apa?
Kita sudah singgung masalah ini sebelumnya. Taqtulun ini jenis fi'il apa? Fi'il mudhari' ya. Taqtulun fi'il mudhari'. Oke. Mudhari' menunjukkan masa sekarang atau masa akan datang. Dua masa. Bisa salah satunya. Oke, menunjukkan dua masa ini. Sekarang atau akan datang atau dua-duanya. Baik. Falima taqtuluna anbiya Allah. Tapi di sini ada kata min qablu. Saya tanya min qablu menunjukkan masa apa? Sebelumnya. Berarti masa lalu. Sinkron atau tidak ini? Seperti tidak sinkron ya. Fi'il mudhari' katanya membahas masa depan. Min qablu menunjukkan masa lalu. Kenapa Ustadz di sini? Fi'il mudhari' diletakkan bareng dengan min qablu. Ada yang tahu alasannya? Yo, kita pancing nih. Tajaddud. Oke, saya tunjukkan di sini. Ya, penjelasannya ada di dalam Tafsir Al-Mawardi tadi ya, di Nukat wal Uyun. Ini kitab luar biasa. Ini kitab luar biasa. Mana tadi ya? Falima taqtuluna anbiya Allah. Nah, di sini ya. Perhatikan baik-baik. Jadi, kita bisa menyampaikan fi'il madhi, kita bisa menyampaikan makna masa lalu ya, dengan menggunakan fi'il yang ada di masa sekarang, fi'il mudhari'. Nah, ini boleh. Sehingga maknanya tetap falima qataltum. Kenapa kalian dulu membunuh? Jadi dalam bahasa Arab ini boleh apabila ini berada dalam posisi sifat. Dalam posisi fi makana bi manzilatis sifah. Jadi dia berada dalam posisi seperti mensifati. Kemudian kalau kita lihat ada contohnya di dalam ayat yang lain. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Dan mereka orang-orang para penyihir itu mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Nah, ini perilaku sihir ini sudah terjadi waktu dulu. Kejadian pada Harut dan Marut. Dan ini dikisahkan di masa jauh beratus-ratus tahun setelahnya. Tapi menggunakan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' bisa digunakan untuk makna fi'il madhi. Dengan catatan tertentu tentunya. Apalagi dengan kaitan ada kata min qablu sebagai qarinah petunjuk kepada arah makna tersebut. Oke, kita langsung lanjutkan. Tadi artinya sudah kita artikan. Tinggal 2 ayat lagi, 92. Silakan. Berikutnya ada Zakiyah. Nanti masih kebagian yang lain insyaallah ya, tenang aja. Boleh Zakiyah? ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Dibaca. ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات الواضحة الدالة على صدقه. Terus. ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق لعبادة وحده دون سواه. Oke. Baik. Dan telah datang kepada kalian rasul kalian Bani Israel Musa. Di sini bil bayyinat ditafsirkan bil ayatil wadihat. Dengan mukjizat. Lagi-lagi pernah kita bahas ya sebelumnya, Al-Qur'an tidak menggunakan istilah mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan istilah Al-Qur'an. Nah, Al-Quran menggunakan istilah al-bayyinat atau al-ayat. Tanda-tanda kebesaran. Ini maksud tanda kebesaran ini mukjizat yang kita kenal ini ya. Hal-hal yang di luar nalar, di luar hukum fisika. Hal-hal yang aneh
yang didatangkan untuk membenarkan risalah mereka. Ad-dallah yang menunjukkan atas kejujuran Musa. Musa tidak berbohong dalam menyampaikan wahyu. Tetapi kalian setelah itu malah menjadikan ja'altum. Jadi ja'altum ini menjadi penafsiran dari kata ittakhadtum. Ittakhadha artinya mengangkat, menjadikan, sama juga ya. Kalian malah mengangkat anak sapi kecil, al-ijl, sebagai sesembahan yang kalian sembah. Setelah Musa pergi untuk berjumpa dengan Tuhannya, ada perjumpaan dengan Allah, maksudnya pertemuan dengan Allah khusus. Ini dikisahkan di ayat-ayat yang lain nantinya tentunya. Wa antum zalimun, dalam kondisi tersebut kalian sebenarnya berbuat zalim karena kalian telah mensekutukan Allah. Padahal Allah yang paling berhak untuk memperoleh ibadah. Semata hanya Allah saja yang bisa memperoleh ibadah. Dan selain Allah tidak boleh memperoleh peribadatan sama sekali. Tidak boleh ada persembahan untuk selain Allah. Tapi kalian malah melakukan persembahan untuk sapi betina ini. Anak sapi ini. Baik. Ini penafsirannya. Ada hal yang mau kita singgung tapi khawatir kepanjangan waktunya. Ntar aja kita bahas di Al-Ijl. Termasuk sebenarnya menarik untuk dibahas sejarah Al-Ijl ini sendiri. Diangkat menjadi Tuhan oleh mereka. Nanti ada di ayat yang lain ya sejarahnya. Tidak dibahas di sini. Kita langsung lanjutkan ke ayat berikutnya. Ini supaya waktunya cukup karena sudah hampir 1 jam. Yayan Yulis. Wa idh akhadna. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Oke, untuk koreksinya seperti yang saya bilang, saya tidak mengkoreksi secara detail di sini, khawatir kepanjangan waktunya. Hal yang paling penting untuk antum perbaiki adalah panjang pendeknya. Karena panjang pendeknya tadi beberapa tidak stabil, ada yang terlalu panjang, ada yang terlalu pendek, ada juga yang terjadi imalah atau apa itu ya tadi, ada semacam pantulan yang seharusnya tidak ada pantulan. Itu perlu dikoreksi. Tapi langsung aja dibaca ini. Wadhkuru hina akhadna alaikum Wadhkuru hina Wadhkuru hina akhazna. Iya, akhadna alaikum ahdan muakkadan bittiba'i Musa alaihi salam wa qabulu bukan wadhkuru hina akhadna alaikum ahdan bittiba'i Musa wa qabuli ma jaa bihi. Iya, wa qabuli itu ma'tuf ke ittiba, berarti majrur ya. Wa qabuli jibali wa qabuli ma jaa bihi wa qabuli ma jaa bihi min indillahi wa rafa'na fawqakum jibala al-jabala takhwifan lakum wa qulna lakum khuzu ma atainakum minat taurati bijiddin wajtihadin wasma'u sama'a. Enggak, cara bacanya sama'a. Orang Indonesia banyak salah baca ini, harusnya sama. Seperti kata zahab itu zahab ya. Orang Indonesia banyak bilangnya zihab. Ini salah kalau bilang zihab. Yang benar zahab. Begitu juga di sini. Tidak ada sima. Ini sering orang-orang pesantren bilangnya sima. Salah. Cara baca yang benar sama. Silahkan dicek di kitab-kitab ma'ajim ya, di kitab kamus-kamus. Lanjut. Wasma'u sama'a.
wasma'u sama'a kabula Qabulin. wang udah funilai saya. Qabulin wang kiada Wang qiyadin. wang kiadin wa ila Wa illa wa il wa illa as asqatna asqatnal asqatnal jibala jabala. alaikum wa qultum sami'na bi azanina wa asaina bi af'alina Mm. wa Wa tamakkanat wa tamakkanat ibadatul. ibadatul ijli Mm. fi qulubihim bisababi kufrihim. Mm. Qul ayyuhan nabiyyu bi'sallazi ya'murukum bihi hadza imani minal kufri billahi in kuntum Bukan. mu'minin. Bi'sal ladzi ya'murukum bihi hadzal imanu. Oh, iman Ustaz. Bihi hadzal imanu minal Bentar. Bi'sal ladzi kufri. ya'murukum bihi hadzal imanu bil hadzal imanu minal bentar. Bi'sal ladzi ya'murukum bihi hadzal imana ya. Iman badal. Bi'sal ladzi ya'murukum bihi bentar. Bi'sal ladzi ya'murukum bihi hadzal imanu kayaknya. Imanu soalnya ini yang maksus dengan fi'il dzam bi'sa itu adalah mubtada muakhar. Berarti dia al-imanu. Oh, Ya, betul tadi al-iman. Iman Ustaz. Minal kufri billahi in kuntum mu'minina. Lianna al-imana al-haqqa la yakunu ma'ahu kufrun. Oke. Baik. Kita akan jelaskan dan ingatlah, lagi-lagi ini ada kata id, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di situ mengandung fiil yang dihapus, udhkuru. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian mitsaq. Penafsiran dari kata mitsaq adalah ahdan muakkadan, perjanjian yang benar-benar diperkuat, bukan sekedar perjanjian biasa. Apa perjanjian tersebut berisi? Ittiba'i Musa, harus ikut taat kepada Musa dan menerima apapun yang datang dari sisi Allah berupa wahyu. Ikuti semua. Dan ketika perjanjian itu terjadi dan kami angkat di atas kepala kalian orang-orang Bani Israel al-Jabal, di sini disebut Gunung Tur. Nama gunungnya ini Tur. Al-Jabal ini. Dalam bentuk menakut-nakuti kalian. Wa qulna lakum, kami katakan kepada kalian, ambillah, taatilah apapun yang datang dalam Taurat dengan sungguh-sungguh, bijiddin wa ijtihad. Ini penafsiran dari khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang erat-erat ini, kuat. Ini dimaksud bijiddin wa ijtihad. Ada perintah datang dalam Al-Qur'an, waktu itu Taurah ya. Apa perintah yang datang dalam Taurah? Apa perintah yang datang dari Musa? Ikuti dengan kuat-kuat, pegang erat. Karena berat. Karena ada cobaan di situ. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kata Rasulullah SAW, seperti kaqabidi jamrin, seperti memegang bara api. Tidak kuat bisa dilepas. Ya, yang terjadi di zaman sekarang seperti itu. Ada perintah Allah, ada perintah Rasul, tidak dipegang. Dengan erat-erat sudah. Ini yang maksud biquwwah, pegang erat. Wasma'u sama'a qabulin wangqiyat. Dengarkan dengan pendengaran yang menerima dan tunduk, bukan sekedar mendengar biasa. Wa illa, apabila kalian tidak mengikuti ini wa illa ini ya, kalian tidak mau taat seperti ini, asqatnal jabala alaikum, kami jatuhkan gunung yang sekarang kami angkat di atas kepala kalian, jatuh menimpa kalian, mati semua. Kalau kalian tidak mau menaati ini, tidak mau mendengar, siap untuk taat ini, maka kalian mengatakan sami'na bi adhanina wa asayna bi af'adina. Ini kalian malah mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami tak patuh.
Kami dengar tapi kami membangkang. Sami'na, kami dengar dengan telinga kami, tapi kami secara perbuatan menyelisihinya. Ini ada dua penafsiran, tapi salah satu penafsirannya disebutkan oleh Al-Mawardi adalah perbuatannya. Jadi mereka tidak bilang secara terang-terang ketika kejadian tersebut, mereka tidak bilang sami'na wa asayna, tetapi perbuatan mereka, lisanul hal ini namanya ya dalam bahasa Arab, lisanul halnya, seakan-akan kondisinya berbicara ngasih tahu, oh mereka ini kayak gini, sami'na wa asayna, walaupun tidak bilang secara terang-terangan. Seperti ada orang bilang, atau ada orang ya, sehari-harinya muncul di depan Anda, tampak dari fisiknya itu nggak suka sama Anda. Tapi dia nggak bilang terus terang, saya nggak suka Anda. Dia nggak bilang. Ini namanya lisanul hal. Kondisinya dia seakan-akan bilang, saya nggak suka kamu. Ini namanya lisanul hal. Kalau lisanul maqal, ini yang terang-terangan diucapkan. Di antara penafsiran para ulama, sami'na wa asayna di sini adalah kondisi perbuatan mereka menggambarkan kata-kata ini. Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Ushribu sini diartikan tamakkanat. Ini istilah orang Arab. Ashraba itu artinya menjadikan dia minum, memberi minum ya. Ushribu berarti diberi minum. Misalnya perkataan orang Arab ushribat thawbu as-sabgha. Baju ya, diberi minum, dituangkan padanya cairan untuk mewarnai baju. Oke, jadi bajunya nanti berwarna lain. Ini ushribu. Ushribat thawbu. Ini di antara kata ushriba ya. Contohnya dalam pengucapan orang Arab. Nah, biasanya ini dipakai untuk kata Ar-Raghib Al-Asfahani. Ini biasa dipakai untuk mengungkapkan kecintaan yang berlebih atau kebencian yang berlebih. Jelas ya? Ini di antara, makanya di sini diartikan tamakkanat. Kalau kita lihat versi terjemahnya, di sini digambarkan mengakar. Ini saya suka sekali penerjemahannya di sini, sangat bagus yang di halaman ini. Saya anjurkan untuk dibaca, sangat bagus sekali terjemah bahasa Indonesianya. Coba saya tunjukkan di ini ya. Ini, penyembahan kepada anak sapi telah mengakar di dalam hati mereka. Ada kata-kata mengakar ini ya. Ditafsirkan dari kata tamakkanatnya ini. Jadi udah terserap dalam hati mereka ini rasa cinta kepada yang mereka sembah, yaitu al-ijl, anak sapi ini. Disebabkan bisababi kufrihim, jadi baknya di sini adalah bak sababiyah, bisababi kufrihim. Lagi-lagi ini mengingatkan kita bahwa bi tidak selalu diartikan dengan. Bi di sini diartikan karena, alasan. Dikarenakan kekufuran mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguh buruk, bi'sama, lagi-lagi bi'sama. Masih ingat yang tadi ya, bi'sama, ma di sini alladzi, sesuatu. Sesuatu ini sangat buruk yang kalian diperintahkan atasnya. Nah, mana mubtada'nya? Imanukum. Perhatikan di sini ya. Perhatikan baik-baik. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Maaf. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Maaf. Bentar. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Betapa buruknya apa yang diperintahkan oleh iman kalian, seandainya kalian beriman. Coba saya lihat dulu ya. Takut salah ini untuk i'rabnya. Kalau salah i'rabnya nanti maknanya berubah ya. Coba kita tunjukkan di versi i'rabnya ini. Yang mana khobarnya ya. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Coba perhatikan di sini, maaf bukan khobar ya. Salah kan di sini. Jadi dia fa'il. Menjadi fa'il dari kata ya'murukum. Coba kita lihat yang mana mubtada'nya. Jumlah minal fi'li wal fa'il mani raf'in khabar muqaddam li mubtada'in muakhar mahdhuf huwa al-makhsus bidzam. Berarti mubtada'nya di sini dihapus. Yang dikhususkan dengan celaannya ini dihapus. Sungguh buruk apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Jadi imanukum bukan mubtada'nya, maaf salah tadi ya, tetapi dia adalah fa'il untuk kata ya'murukum.
Coba kita lihat di dalam penafsirannya. Sungguh buruk apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Nah, ini yang dimaksud keburukannya ini tadi, yaitu al-kufr billah. Berupa kekufuran kepada Allah seandainya kalian memang beriman. Karena iman yang benar tidak mungkin ada kekufuran bersamanya. Kan kalian ngeklaim kalian beriman. Oke. Kalau klaim kalian benar, nggak mungkin imannya dilakukan bersamaan dengan kekufuran. Itu tidak mungkin. Ini yang dimaksud dengan in kuntum mu'min qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Baik. Ya. Cukup. Jadi yang dimaksud dengan yang dihinakan di dalam kata bi sama ini tadi adalah mubtada yang dihapus. Yang dimaksud adalah kekufuran. Kalau kita lihat di dalam penafsiran di kitab ini. Baik, tinggal fawaidul ayat. Sebenarnya tadi udah saya rangkum dari kitab tafsirnya Ibnu Ashur tentang masalah usyribu fi qulubihimul ijl. Di sini terjadi isti'arah tabaiyah pada kata ini ya, usyribu. Karena aslinya ata asyraba itu artinya memberi minum, memberi pengairan, mengairi. Tapi ini memang biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan udah dalam ini rasa cintanya. Karena air itu, kata Ibnu Ashur di dalam contoh-contoh atau contoh-contoh yang diberikan di dalam tafsirnya, air itu menjalar masuk ke dalam penjuru seluruh tubuh. Jadi kalau kita minum air, kata Ibnu Ashur, airnya itu masuk ke seluruh tubuh, ke seluruh penjuru tubuh, ya kan? Masuk kemana-mana. Seperti halnya rasa cinta atau rasa benci, sebegitu dalamnya, maka dia bisa masuk ke seluruh tubuh, seperti itu. Gambarannya ya, itu sisi kesamaan antara rasa cinta dan benci dengan air. Karena ini kaitannya dengan hubungan terjadi isti'arah. Isti'arah itu perumpamaan yang dihapus salah satu yang diumpamakan, baik yang diperumpamakan ataupun yang dijadikan perumpamaan. Ini isti'arah namanya, meminjam. Nah, dipinjam istilah usyribu, istilah memberi minum. Diberikan minum dalam hati mereka berupa al-ijl. Masuk ke dalam hati mereka nih sampai ke seluruh penjuru tubuh kan, seakan-akan seperti itu. Dikarenakan kekufuran mereka, saking cintanya mereka terhadap apa yang mereka sembah ini selain Allah. Lanjut kepada faedah-faedah ayat. Sudah selesai ini, tinggal sedikit. Ada 4 orang yang bisa praktek nih. Mohon maaf yang nggak kebagian ya. Cecep Hermawan, silakan. Dibaca yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yaqutu a'damun nasi hasadan idh hamalahum hasadahum 'alal kufri billahi wa raddi ma unzila bisababin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun minhu. Ini bisababin atau bisababin ya? Bisababi ya biasanya saya. Bisababi anna Rasulullah. Jadi modafnya ya. Lam yakun minhum. Baik. Orang-orang Yahudi adalah orang yang paling besar. Besar apanya? Hasadan, dengkinya. Ini kalau kita melihat hasadan, apa i'rabnya hasadan ini? Tamyiz. Jadi kalau dia tidak disebutkan maka maknanya belum jelas. Tamyiz ini untuk memperjelas makna tersebut. Orang-orang Yahudi adalah orang paling besar. Apa yang paling besar? Hasadnya, dengkinya, hasadan. Kenapa diklaim seperti itu? Karena, idnya di sini menjelaskan alasan. Biasanya kalau kita lihat dalam alamatut tarkimnya adalah menggunakan titik koma seperti ini. Kalau kita melihat ada titik koma seperti ini, walaupun ini jenis tanda baca modern ya, ini untuk menjelaskan bahwa yang datang setelahnya menjadi alasan untuk yang datang sebelumnya. Jelas ya? Perhatikan baik kalau ada alamatut tarkim seperti ini. Apalagi memang id di sini memang kaitannya adalah menjelaskan alasan. Kenapa mereka seperti itu? Kita kan mengklaim seperti itu. Alasannya adalah karena kedengkian mereka membawa mereka kepada kekufuran kepada Allah dan menolak apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ma unzila waraddi ma unzila, bisa memang dibaca waraddi ma anzala kalau di situ ada fa'ilnya huwa yaitu Allah, atau waraddi ma unzila lebih enak lagi. Mereka menolak atas apa yang diturunkan kepada mereka
disebabkan karena Rasul. Nah, ini alasan kenapa orang Yahudi menolak Al-Quran, menolak Muhammad sebagai Rasul. Alasannya adalah karena Nabi terakhir, Nabi yang diklaim oleh orang Islam ini adalah bukan dari bangsa Yahudi. Yahudi itu bangsa ya. Mereka satu keluarga keturunan. Yahudi itu bangsa. Sering orang bingung antara membedakan Yahudi sebagai bangsa dan Yahudi sebagai agama. Itu dua hal yang berbeda. Ingat baik-baik itu ya. Saya tekankan Yahudi sebagai bangsa berbeda dengan Yahudi sebagai agama. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Nabi Muhammad, karena beliau bukan dari orang Yahudi, mereka tidak terima. Karena Yahudi harus di atas bangsa lain. Nah, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah orang Yahudi seperti ini. Fanatisme kelompok, rasisme, menganggap rasnya lebih tinggi dari ras yang lain. Ini problem yang membuat kita jauh dari kebenaran. Abdul Mannan, silakan poin kedua. Annal iman Annal iman al-haqqa billahi ta'ala yujibu tasdiqa bikulli ma anzala, bisa anzala bisa unzila. ma Di situ anzala ya, karena ada harokatnya itu a. Bima anzala min kutubin wa bi jami'i ma arsala min rusulin. Iman yang benar kepada Allah itu wajib berkonsekuensi. Kalau mengaku iman kepada Allah ada konsekuensi. Apa? Yujibu tasdik ini. Konsekuensinya adalah harus mempercayai apapun yang Allah turunkan berupa kitab-kitab suci dan mempercayai apapun yang Allah utus berupa para rasul, para utusan. Jadi ngaku kita sebut dia beriman, syaratnya harus dua ini. Salah satu di antara syarat-syarat iman. Harus beriman kepada kitab-kitab Allah, harus beriman kepada rasul-rasul Allah. Dua ini ya. Kalau tidak, maka tidak disebut beriman. Makanya orang Yahudi walaupun mengaku menyembah Tuhan yang satu, mengaku bertauhid, tetap tidak disebut beriman, tetap disebut kafir karena tidak percaya kepada Quran dan tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Poin yang berikutnya ya, yang ketiga. Ini kayaknya bahkan saya kena shadow ban ini di Instagramnya. Dari tadi berapa menit sudah cukup lama, mungkin 20-an menit ya. Itu view-nya 0, benar-benar dikasih 0 ya. Kayaknya karena nyinggung-nyinggung Yahudi ya. Enggak apa-apa. Ini sampai dikasih 0. Biasanya enggak pernah kayak gini ya. Tadi itu sampai hampir 20 yang di Instagram, tapi mungkin terbaca dianggap ini ada sentimen Yahudi kan sensitif ya. Meta ini karena yang punya kan orang Yahudi. Baik. Kan Mark Zuckerberg itu orang Yahudi ya. Silakan Khairun Nisa tadi saya tunjuk ya. Khairun Nisa, poin nomor 3. Min a'zami zulumi al-i'radi 'anil haqqi. Al-i'radu jadi mubtada muakhir itu. Al-i'radu 'anil haqqi wal huda ba'da ma'rifatihi wa qiyamil adillati 'alaihi. Oke, bagus. Di antara sebesar-besarnya kezaliman. Jadi ini jar majrur muta'alliqan bi khabarin mahdzuf. Sedangkan mubtada'nya i'rad. Jadi i'rad ini adalah mubtada' muakhirnya. Jelas ya? I'radnya ini mubtada' muakhir. Apa termasuk kezaliman yang paling besar? Yaitu adalah al-i'rad. Berpaling dari kebenaran dan petunjuk setelah mengetahuinya. Nah, ini kesombongan biasanya muncul. Sudah dikasih tahu yang benar tuh begini. Karena yang menyampaikannya dianggap, kamu ini cuman apa, kamu ini orang baru, kamu ini. Nah, ini kesombongan biasanya muncul dari orang-orang yang sudah tua, maksudnya tua ini lebih tua daripada yang menegur, atau merasa dia lebih tinggi derajatnya daripada yang menegur, maka dia terjebak biasanya dalam hal seperti ini. Padahal dia sudah tahu, bahkan telah tegak dalil-dalil, bukti-bukti terhadapnya. Sudah dikasih tahu ini.
Yang benar seperti ini, tidak mau, lebih mendahulukan egonya. Lebih mendahulukan, oh nanti derajat saya turun kalau saya bilang saya salah kemarin. Kan gitu ya. Nah, ini termasuk di antara kezaliman. Ditegur sama orang, Pak, ini kemarin salah Bapak waktu ceramah, harusnya bilangnya begini. Ini tapi kemarin salah. Tidak terima saya ditegur ya. Si penceramahnya ini tidak terima ditegur. Kenapa? Karena dia merasa, saya sudah doktor, saya sudah belajar di tempat A, di tempat B. Saya diakui sebagai orang yang hafal Quran, hafal banyak hadis. Terus ada yang menegur. Nah, ini ujian bagi orang yang berceramah ini. Misalnya saya ceramah, misalnya tadi, salah saya sebut tadi imalah, ya kan? Tadi saya sempat nyinggung imalah, ternyata imalah bukan itu. Bukan, maksud saya bukan imalah, maksud saya ini. Nah, saya harus perbaiki. Bukan, yang tadi saya maksud bukan imalah. Maksudnya adalah pantulan yang tidak tepat. Nah, pantulan yang tidak tepat pada selain qalqalah ini tidak boleh. Nah, saya lupa nama istilahnya, terus malah nyebut imalah. Nah, itu salah kan? Nah, contoh salah ini harus saya jelaskan. Oh iya, saya salah. Terbukti, ini ada bukti-buktinya. Bukan malah enggak, saya tadi enggak begini, saya tadi enggak begitu. Maksudnya, nah, mencoba mencari pembenaran, berharap agar derajat saya tidak turun. Nah, ini hati-hati seperti ini, karena ini bukan menimpa 1-2 orang, banyak. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, ditegur sama anak sendiri negur. Ayah, ibu tadi salah begini. Kita tidak terima. Nah, ini adalah termasuk bentuk kezaliman. Hati-hati. Yang terakhir, Ilham Taufik. Silakan. Pendek aja itu. Adalah min adatil yahudi naqdul uhudi wal mawathiqi wa hada daidanuhum. Wa hada daidanuhum ilal yaumi. Termasuk dari kebiasaan orang Yahudi adalah membatalkan perjanjian. Jadi ingkar janji. Dengan Allah saja mereka berani, apalagi dengan sesama manusia. Apalagi mereka punya propaganda atau klaim bahwa ras Yahudi lebih tinggi dari ras yang lain. Ya remeh bagi mereka untuk mengingkari janji. Oke, hati-hati jangan sampai membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi seperti yang sekarang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah, melakukan yang namanya tatbi'. Mungkin dicek ya tentang masalah tatbi' ini. Silakan dicek, searching ya. Ini dilakukan oleh sebagian negara. Tatbi' dengan Yahud. Ya, itu berbahaya sampai mereka mau membuat Bait Ibrahimi, tempat peribadatan yang menggabung 3 agama. Jadi nanti tempat beribadahnya ada untuk orang Muslim, untuk orang Kristen, orang Yahudi di satu lokasi yang sama. Kompleks peribadatan diklaim mereka itu sebagai Al-Baitul Ibrahimi, rumah ibadahnya Ibrahim. Ini adalah bentuk makar, tipu daya yang dilakukan orang-orang Yahudi. Dan hati-hati, mereka biasa ingkar janji. Jangankan dengan kita, dengan Allah saja mereka sering melakukan ingkar janji. Wa hadza daidanuhum ilal yaum, inilah kebiasaan mereka sampai hari ini. Coba kita cek dari kata daidan ini ya. Bisa dicek di sini teman-teman. Salah satu aplikasi yang bermanfaat, pernah kita jelaskan tentang aplikasi ini, begitu bagus ya. Dia daidan. Daidan adalah da'ab. Da'ab itu ada sama, kebiasaan mereka. Sesuatu yang mereka ulang-ulang berkali-kali, itu namanya daidan. Ada daidanuhum ilal yaum. Cukup, alhamdulillah. Untuk hari ini, coba saya cek sudah berapa menit kita. Termasuk cepat ya hari ini ya. Alhamdulillah, oh enggak. Harusnya tadi 1 jam bisa selesai. Maaf tadi terlalu lama penjelasan. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Halaman 15. Segera bisa kita khatamkan juz 1 ini. Oke, yang kemarin belum kita masukkan ya. Boleh nggak artikan kepercayaan untuk kata hadal iman? Ya, iman itu kepercayaan sama ya. Keimanan. Yang kemarin sudah saya masukkan ya. Untuk videonya ya. Saya lupa. Nanti disampaikan kalau ada yang belum videonya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.